Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menegur bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan takal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan dalam batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lampunya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Mari jaga tangan kiri kanan, muka belakang, sampaikan Tuhan mengasihimu. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Tema perenungan kita di minggu ini yang ditetapkan oleh Sinode dalam 1 tahun ini, tema sentral adalah pemberdayaan. Tema triwulan Januari, Februari sampai Maret, Tuhan sumber utama pemberdayaan. Dan minggu ini kita dituntun dengan satu tema penting, Allah yang memberdayakan adalah pemelihara kehidupan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu maksud Allah menciptakan manusia adalah manusia harus menyenangkan hati Allah. Karena itu Allah merancang manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan lainnya, agar ia dapat bersekutu dengan manusia lainnya, tapi juga dia bersekutu dengan Tuhan Sang Penciptanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk membangun sebuah bangunan yang besar, biasanya memerlukan orang yang banyak untuk membangunnya. Dan berdasarkan sebuah pencarian di internet, untuk membangun rumah seluas 200 meter persegi, diperlukan 12 orang untuk mengerjakannya. Dengan jumlah 12 orang setidaknya, diperlukan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan rumah tersebut. Dalam kisah Nuh, kita mengetahui bahwa Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah batra dengan panjang 300 hasta,
lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Bapak Ibu dapat lihat di ayat 15. Jika dalam hitung-hitungan meter, setidaknya bata tersebut berukuran 135 meter panjangnya, 22,5 meter lebarnya, dan 13,5 tinggi dari bata itu. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa bata itu hanya dibuat oleh 8 orang. Itu pun laki-laki 4, perempuan 4. Sungguh hal yang tidak sebanding dengan perbandingan membangun sebuah rumah dengan luas 200 meter persegi yang memerlukan 12 orang. Dan bata itu hanya dibuat oleh 8 orang. Dan pasti kita membayangkan pekerjaan yang susah, karena bukan dibangun di darat, bukan dibangun di dekat pantai, tapi ini dibangun di atas gunung, di mana mereka harus memotong kayu dari hutan dan membuatnya menjadi papan-papan untuk bata itu. Ditambah lagi mungkin tetangga-tetangga Nuh mencela mereka, mencibir mereka atas tindakan mereka dalam membangun bata itu di atas gunung lah. Pasti dia bilang, oh bata ada di gunung, ya air sampai di gunung di mana? Tak mungkin ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, poin penting yang harus kita perhatikan dalam teks bacaan kita adalah bahwa setiap orang percaya harus hidup menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu kalau lihat dalam ayat ini, ayat-ayatnya ayat 9 sampai 22, tidak ada percakapan antara Nuh dan Allah. Yang ada hanya Nuh menerima perintah petunjuk dari Allah. Nuh telah bilang Allah bahwa Tuhan, gunung ini Tuhan hanya 8 orang. Tambah lagi Tuhan bilang kasih masuk binatang-binatang berpasang-pasangan. Pasti pekerjaan sulit Bapak Ibu. Tapi dalam riwayat Nuh, pembacaan kita tidak terlihat di sana ada percakapan. Nuh menolakkah, Nuh terimakah? Tapi di ayat 22 dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Artinya, Nuh tertolak. Nuh tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nah firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 menunjukkan kepada kita semua 3 cara yang harus kita lakukan agar dapat menyenangkan hati Allah. Kalau hari ini kita bicara tentang Allah yang memberdayakan adalah memelihara kehidupan, maka saya percaya ketika kita menyenangkan hati Tuhan Allah akan memberdayakan kita sedemikian rupa, tapi juga Tuhan Allah akan memelihara seluruh perjalanan kehidupan kita. Ini akan kita lihat secara bersama-sama. 3 cara yang harus kita lakukan agar dapat menyenangkan hati Allah itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Nuh mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Nuh mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan seluruh kehidupan. Ketika tidak ada seorang pun lagi yang mengasihi Allah di zaman itu, Nuh tidak terpengaruh dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan kebiasaan mereka. Pada ayat 5, ayat 6, ayat 11 dan 12 dicatat di sana bahwa keadaan manusia sama Nuh itu begitu rusak. Hati mereka saja, apa yang keluar dari hati mereka saja itu rusak, sudah jahat. Apalagi tindakan-tindakan mereka. Orang-orang yang hidup sesama Nuh itu hidup begitu rusak, penuh dengan kejahatan. Karena hidup yang rusak, hidup yang penuh kejahatan, maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang mengecewakan Tuhan. Kehidupan yang memilukan hati Tuhan Allah. Makanya Bapak Ibu kalau lihat pada ayat yang kelima dikatakan di sana ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Coba kita bayangkan kejahatan seperti apa sih yang mereka buat sampai hati Allah itu pilu. Allah kecewa telah menciptakan mereka.
Nah, berbeda dengan kehidupan Nuh. Seperti yang diberitahukan pada ayat 9. Bahwa Nuh, dia seorang yang benar. Dia seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh adalah pribadi yang memiliki kehidupan benar dan tidak bercela. Bapak Ibu, kata benar ini dia punya kata Ibrani sadik. Sadik itu adalah seseorang yang memiliki kebiasaan hidup benar. Bukan orang yang selalu benar dan tidak pernah salah. Kebiasaan, biasa hidup benar. Kemudian tidak bercela ini dalam bahasa Ibrani tamim, artinya layak, namun tidak berarti dia sempurna dan tanpa dosa. Artinya seorang Nuh ini dia punya kebiasaan hidup benar. Kemudian dia seorang yang layak di hadapan Tuhan karena hidup kebiasaan yang benar itu. Maka dari hidup yang benar, hidup yang tidak bercela, kebiasaan berbuat benar, kebiasaan layak di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, ini yang menyenangkan hati Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dia bergaul karib dengan Allah. Hubungan ini dapat tercipta karena Nuh, dia sangat mengasihi Allah. Pengalaman ini tidak dimiliki orang-orang sesamanya pada waktu itu, Bapak Ibu. Karena pada dasarnya mereka tidak memiliki kasih kepada Allah. Karena selama itu dia tidak pernah lihat hujan. Yang ada itu hanya embun, Bapak Ibu. Pasti dong pikir, Nuh bicara sabar saja, mana hujan, mana banjir. Oh, yang kita lihat tiap pagi hanya embun, tidak ada hujan. Mereka melecehkan Nuh, mereka berbuat hal-hal yang tidak sesuai. Mereka pikir, oh tidak akan terjadi bahaya. Nuh hidup di tengah-tengah orang yang seperti itu. Mereka tidak mempunyai kasih kepada Allah. Kepada diri mereka sendiri saya tidak ada kasih, Bapak Ibu Saudara. Faktanya, mereka hidup berbuat jahat. Mereka hidup bobrok. Mereka hidup dalam ketidakbenaran. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan diri mereka sendiri. Dan menyenangkan lingkungan di mana mereka. Bagian pertama mengingatkan kita, jemaat, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dari kasih Allah. Misalnya pekerjaan, keluarga, harta, hobi, bahkan pelayanan kita. Jika hal-hal tersebut mulai mengalihkan hati kita, ingatlah yang pertama dan terutama yang diberitahukan Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budi. Nuh menyenangkan Tuhan. Yang pertama, karena dia mengasihi Tuhan. Dia hidup benar, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Nuh menyenangkan hati Tuhan? Karena dia mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Tadi saya katakan awal, Bapak Ibu kalau lihat di riwayat Nuh itu tidak ada percakapan antara Nuh dan Allah. Yang ada hanya percakapan Allah dengan Nuh. Allah memberikan perintah dan petunjuk kepada Nuh. Nuh menyenangkan hati Tuhan Allah dengan mempercayai Tuhan Allah sepenuhnya. Ketika Allah memberitahukan rencananya pada ayat yang ke-13, bacaan kita berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini rencana Allah, Bapak Ibu. Ini rencana Allah. Rencana Allah kepada Nuh untuk menghukum bumi dengan air bah. Lalu di ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, Allah menyuruh Nuh membuat bata agar dia dan keluarganya terhindar dari bahaya banjir besar itu. Bapak Ibu, Nuh percaya perkataan Tuhan Allah. Mungkin selama 120 tahun itu Nuh pasti bilang orang-orang yang siap sudah. Sebentar ada ini bencana besar. Mari bertobat sudah. Pembacaan kita tidak menyampaikan itu.
Tapi mungkin di saat itu ada percakapan antara Nuh dan orang-orang sesamanya. Tapi Nuh tidak percaya Bapak Ibu. Nuh tidak percaya Nuh. Mereka melakukan hal-hal di luar apa yang diinginkan oleh Allah. Ayat 14 sampai dengan ayat 18, kita lihat Allah menyuruh Nuh membuat bahtera itu agar dia dan keluarga yang terhindar dari bahaya banjir besar itu. Nuh percaya perkataan Tuhan. Nuh percaya perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pembacaan kita tadi saya katakan tidak terlihat Nuh menjawab apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nuh telah protes. Nuh telah bilang tidak mungkin. Toh 8 orang telah membakar ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin toh 8 orang dikasih masuk binatang-binatang betina dan jantan bersama-sama. Tidak mungkin. Tidak ada percakapan itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada soal jawab dari Nuh kepada Tuhan Allah. Sebenarnya untuk ukuran mereka sesama Nuh, berita itu kurang masuk akal. Mungkin untuk Nuh juga. Apalagi tempat Nuh membuat bahtera itu bukan di daerah pantai, melainkan di pegunungan. Sudah pasti Nuh menjadi bahan perguncingan orang-orang sesamanya pada waktu itu. Sudah pasti orang-orang tertawa terhadap Nuh. Dan keadaan seperti itu bisa saja membuatmu tidak percaya kepada Allah. Bisa saja rasa percaya kepada Allah menjadi kendor. Tapi Nuh tetap mempercayai Allah apapun resiko dan tantangannya. Bagian kedua ini Bapak Ibu mengingatkan kita, sebagaimana Nuh mendapatkan tantangan, kita juga tidak luput dari tantangan-tantangan. Ketika kita sedang berusaha mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Terkadang keadaan-keadaan yang tidak menunjang kita membuat kepercayaan kita kendor kepada Allah. Kita menjauh dari Allah. Kita tidak lagi mengasihi Allah. Soal ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan lain-lain. Membuat kita patah semangat putus asa. Tapi apapun yang terjadi, Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, hari Rabu kemarin kami mengalami satu musibah. Satu anak, Ella, dia masuk di bawah mobil. Dia menyeberang, mobil juga sampai, dan dia tiba di bawah mobil. Dalam keadaan yang saya tidak lihat, kemudian informasi mobil itu kencang, dia punya belakang kepala kena, dia punya badan kena. Saya jalan dari Koya, saya hanya berdoa, Tuhan jaga satu anak dengan baik. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah Tuhan, supaya dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada satupun yang membahayakan dia. 3 hari dia di rumah sakit, dokter baru datang lihat. Dan dokter sampaikan, ibu dan bapak Ella bersih, tidak ada perdarahan di kepala. Saya tanya, lebam-lebam tidak ada. Perlu SG dokter? Tidak perlu. Saya tanya Ella, badan sakit? Tidak mama. Saya sampaikan kepada pelaku, pas hari ketiga pelaku datang ke rumah sakit. Saya sampaikan, saya hanya berdoa kepada satu Tuhan. Tuhan jaga saya punya anak dengan baik. Dari ujung rambut sampai ujung jari kakinya. Tuhan buat sesuatu yang baik. Dan bersama dengan itu dokter masuk dan dokter menyampaikan kepada kami. Bapak Ibu, situasi itu mungkin buat kita bisa goyah. Tapi saya hanya bilang kepada Tuhan, syukur Tuhan untuk peristiwa ini. Supaya saya, suami dan Ella lebih berhati-hati lagi. Ketika kami ada di pinggir jalan, menjalankan kendaraan dan lain-lain sebagainya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, situasi-situasi bisa buat kita punya perasaan kendor kepada Allah. Kita bisa saja tidak mengasihi Tuhan. Semua keluarga datang dengan emosi, marah, memukul pelaku. Saya hanya bilang, berdoa supaya Ella sembuh. Tidak ada satu kekerasan yang kalian lakukan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, semua berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa situasimu juga diolok-olok
ditertawakan, tapi dia sungguh mengasihi Tuhan. Dan poin kedua, Nuh menyenangkan hati Tuhan karena dia mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Nuh menyenangkan hati Tuhan karena dia menanti Tuhan dengan sepenuh hati. 120 tahun bukan pekerjaan gampang. Itu waktu yang lama dia bangun batra itu. Ada dua hal yang Allah perintahkan kepada Nuh. Buat batra sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan ukuran-ukurannya, kayunya, dan lain-lainnya, dan kemudian menyelamatkan populasi binatang dari air bah yang melanda seluruh dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ini membutuhkan perhatian terhadap bahan-bahan yang harus disiapkan, dan rincian segala sesuatunya harus dikerjakan sama persis dengan apa yang Tuhan inginkan. Ayat 22 menjelaskan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Tidak ada petunjuk yang diabaikan. Dia menanti dengan tepat waktu. Tidak ada keraguan sedikit pun dari Nuh dalam hatinya. Dan inilah ketaatan yang sepenuhnya. Ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. 120 tahun menunjukkan masa kasih karunia Allah bagi seluruh umat manusia untuk mereka mau bertobat. Bagi Nuh, waktu tersebut adalah waktu ketekunan dan penantian pengenapan janji Tuhan itu. Menantikan Tuhan itu bukan berarti malas. Menantikan Tuhan bukan berarti menanggalkan semua usaha. Menantikan Tuhan itu pertama-tama berarti bertindak di bawah perintah Tuhan. Yang kedua, siap untuk perintah baru yang mungkin datang tiba-tiba. Dan yang ketiga, kesanggupan kita untuk tidak berbuat apapun sampai perintah itu terlaksana dengan baik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini bagian firman Tuhan mengingatkan kita semua. Beranikah saya dan Bapak Ibu Saudara mengambil langkah ketaatan seperti Nuh, tanpa berkata, tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu melakukan tugas ini. Nanti saja, kapan-kapan baru saya kerja, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jalan ketaatan adalah jalan berkat. Karena itu, Nuh mendapat berkat Allah yang sebanding dengan ketaatan yang telah dilakukannya. Hari ini kita semua punya potensi ada. Tuhan pasti memberdayakan kita semua dengan potensi yang kita miliki. Dia Allah pemelihara kehidupan Nuh, istri, anak-anak, dan menantu-menantunya. Tapi dia juga Allah pemelihara kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara dalam setiap hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Syaratnya ada 3, Bapak Ibu, dari Nuh ini. Yang pertama, mari mengasihi Dia, mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Yang kedua, mempercayai Tuhan Allah dengan sepenuh hati kita. Dan yang ketiga, menanti penggenapan janji Allah dengan sepenuh hati kita. Maka kita diberdayakan, tapi juga kehidupan kita terus mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita menunjukkan kehidupan Kristen yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan Allah dengan mau mengasihi Dia, mau percaya kepadanya, dan mau menanti Dia. Semuanya kita lakukan dengan sepenuh hati untuk Dia. Allah yang memberdayakan adalah Sang Pemelihara kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian. Tuhan memberkati firman, Tuhan menolong kita. Amin.